Operasi tangkap tangan Bupati Kolaka Timur yang juga kader Nasdem oleh KPK dapat sorotan dari Sang Ketua Umum Surya Paloh karena dinilai drama. Bahkan Paloh meminta fraksi Nasdem di Komisi 3 DPR untuk memanggil KPK soal prosedur OTT. Kita bahas bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo sudah bergabung bersama kami di studio. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, kami juga sudah menghubungi dari Partai Nasdem tapi masih belum ada yang bisa bergabung. Mas Yudi, ada 2 poin yang tadi disoroti oleh Surya Paloh. Pertama adalah OTT yang drama, kemudian meminta kadernya di DPR untuk memanggil KPK. Kita ke drama dulu. Apa tanggapan Anda ketika terminologi OTT itu dipermasalahkan kemudian dibilang drama? Ya, kalau dari saya, Mbak, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh KPK kemarin melakukan OTT sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inilah pertama kalinya KPK di tahun ini berhasil melakukan tangkap tangan, ya, yang ketiga, ya, itu lengkap ada kepala daerahnya, Mbak. Sebelumnya kita tahu di OKU, ya, hanya kepala Dinas PUPR dan yang lainnya. Kemudian yang paling tinggi, ya, kemudian yang terakhir di Sumatera Utara hanya kepala Dinas PUPR juga gitu, ya, Topan Ginting. Artinya ini saya pikir inilah yang menurut saya inilah yang dinamakan dengan OTT karena ada penyelenggara negara yang paling tinggi di daerah yaitu bupati seperti itu. Nah, terkait dengan apa statement dari Pak Surya Paloh, ya, terkait dengan drama, memang saya ingin menyoroti terkait dengan OTT ini teknisnya, Mbak. Karena kemarin pun saya melihat, ya, bahwa ketika OTT masih berlangsung kan sudah ada statement-statement dari pimpinan KPK termasuk, ya, bahwa OTT ini kan terkait dengan Bupati Kotim, ya, di mana ternyata beliau belum dilakukan penangkapan oleh KPK dan kemudian kan kita lihat kompers, ya, dengan salah satu tokoh Nasdem gitu, ya. Artinya bahwa ini kan ada hal yang menurut saya ada kurang komunikasi di KPK gitu. Harusnya ketika tim masih di lapangan melakukan proses tangkap tangan, ya, saya pikir harusnya sudah belajar dari kasusnya Harun Masiku. Di mana ketika tim di lapangan, ya, yang biasanya, Mbak, biasanya tim itu sudah menempel, Mbak. Siapa yang menjaga bupati, siapa yang menjaga swasta, siapa yang menjaga pihak dari ASN-nya gitu, ya. Itu kan sudah saling menempel. Nah, harusnya idealnya kan ketika sudah tertangkap semua barulah disampaikan bahwa OTT ada. Ini kan kemudian menjadi gaduh karena saat itu sedang ada rakernas. Artinya dramanya karena ada miskomunikasi di KPK sendiri. Betul, salah satunya itu, ya, ada komunikasi di KPK yang kemudian, ya, walaupun alhamdulillah karena KPK berhasil menangkap, ya, setidaknya tidak terjadi drama Harun Masiku kedua, ya. Tapi yang menarik memang dari statementnya Pak Surya Paloh kan yang menarik adalah memang masih ada perbedaan terminologi terkait dengan apakah OTT itu harus di satu tempat, ya. Jadi semua yang ada di tempat tersebut melakukan dalam hal ini kan suapnya ini kan memberi suap, ya, dan menerima suap itu harus ada uangnya, ada pelaku-pelakunya dan kemudian apakah pelaku di tempat lain tidak bisa ditahan, itu bisa, Mbak, ditangkap. Dan saya pun dalam pengalaman saya beberapa kali melakukan OTT, memang biasanya yang menyuruh melakukan itu tidak berada di tempat. Tetapi kita tahu bahwa peristiwa OTT itu, ya, itu adalah satu kesatuan yang utuh antara terjadinya peristiwa pidana sehingga ketika di suatu tempat ada terjadinya suatu peristiwa pidana suap menyuap, maka siapa yang turut serta di situ, siapa yang menyuruh melakukan itu juga bisa dilakukan penangkapan dengan tadi batas waktunya adalah 1 kali 24 jam. Jadi orang itu mau dimanapun, ya, yang menyuruh untuk kemudian menerima suap dan sebagainya itu tetap bisa diangkut oleh KPK. Nah, berarti kalau dari OTT yang kemarin dilakukan oleh KPK kemudian Nasdem bilang agar kadernya memanggil KPK ke DPR, itu adalah hal yang bisa dimengerti alasannya? Ya, saya pikir kan memang sah-sah saja, ya. Beliau kan adalah ketua umum partai, ya, dan kemudian partainya pun juga sudah ada di Komisi 3 dan memang KPK sendiri kan adalah mitra dari Komisi 3. Tetapi bagi saya ketika ada suatu momentum adanya kasus korupsi, tentu ini kan akan menjadi pertanyaan di publik, ya, kan pasti akan bertanya apakah ini ada intervensi atau lain dan sebagainya. Anda melihat ada intervensi tapi? Ya, kalau ini kan belum dilakukan, ya.
Tapi saya pikir saya kenal dengan teman-teman Komisi 3 Nasdem ya. Tentu pasca Pak Surya Paloh pidato, ya saya yakin mereka kemudian akan berdiskusi lagi dengan Pak Surya Paloh ya terkait dengan memanggil KPK. Karena memang Mbak selama ini ya bahwa tidak pernah ya Komisi 3 itu memanggil KPK ketika ada suatu kasus. Biasanya pun hanya terkait dengan mitra saja, apakah terkait dengan pelanggaran, terkait dengan kinerja. Tapi kalau terkait dengan kasus, saya pikir sudah tanda terkutip ada semacam komitmen politik ya dari, karena kan di Komisi 3 juga banyak partai ya. Bahkan yang terakhir kan kita tahu Pak Hasto ya. Pak Hasto aja kan sekjen partai, ya itu bagaimana kan teman-teman di PDIP kan juga tidak reaktif untuk memanggil KPK ya. Padahal posisinya di Komisi 3 partai jumlah anggota fraksinya terbesar gitu. Jadi ya saya pikir ya sebaiknya KPK pun juga sudah menjelaskan ya terkait dengan OTT kemarin kompres ya. Jadi sebaiknya untuk saat ini ya teman-teman di Nasdem ya tidak memanggil KPK, biarkan saja KPK bekerja sesuai dengan prosedurnya. Toh juga tersangka ini kan juga mempunyai hak untuk kemudian ya kita tahu punya pra-peradilan kah, jika kemudian merasa bahwa penangkapan yang dilakukan itu tidak sah karena dia tidak berada di lokasi OTT tersebut. Berarti biarkan langkah-langkah hukum yang diambil. Nah tapi kan kinerja KPK sekarang sedang disoroti dari Pak Surya Paloh, sebelumnya juga Bu Mega menyoroti untuk kasus Hasto. Kalau Anda melihat sebenarnya kinerja KPK sudah on the track kah sekarang? Ya, kita tahu bahwa kemarin saya juga menyampaikan kepada teman-teman wartawan ya bahwa apa yang terjadi saat ini mau tidak suka kan adalah imbas ataupun warisan dan dari masa lalu, dan ini akan menjadi PR dari pimpinan yang sebelumnya ya, sehingga apapun dilakukan oleh KPK sekarang tentu akan banyak hal yang dipertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ketika melakukan sesuatu KPK akan lebih hati-hati sekarang, apalagi kan juga kemarin kita lihat ada amnesti juga. Nah tetapi justru saya juga ingin menyoroti ya Mbak secara fair bahwa KPK juga harus mengubah pola-pola komunikasi mereka. Seperti tadi saya sampaikan bahwa permasalahan OTT ini tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan ketika pimpinan KPK mampu menahan diri ketika ada OTT ya, bahwa mereka harus melihat situasi di lapangan. Toh sekarang komunikasi kan juga bisa dengan mudah ya dengan sosial media percakapan ya, misalnya melalui WhatsApp dan sebagainya kepada orang di lapangan. Justru ketika kemarin belum tertangkap ya dan sudah diumumkan ini adalah bupati ya, untung saja kemarin bupatinya muncul gitu ya Mbak, kompers. Jadi tim KPK tidak kehilangan. Kita bisa lihat bagaimana sebelumnya yang Gubernur Kalsel kan akhirnya KPK kehilangan, walaupun kemudian KPK dalam kompres OTT menetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian kan di praper akhirnya KPK kalah. Ya. Jadi saya pikir ini juga perlu ada evaluasi dari KPK Mbak, supaya tadi jangan membuka celah ya kritik-kritik terhadap KPK. Sudah benar aja dikritik ya kan, apalagi ada celah seperti itu Mbak. Nah kalau misalnya kita berbicara soal celah tadi, kita juga kembali ke kasus ya Nasdem yang juga meminta agar kadernya memanggil KPK ke DPR. Tapi bagaimana kita melihat juga batasan ketika seorang politisi melakukan pengawasan ataupun juga intervensi kepada sebuah kasus hukum? Ya, kalau saya lihat kan memang ini belum sampai ke intervensi ya. Saya lihat pun ini masih mempertanyakan ya terkait dengan OTT yang dilakukan KPK, terkait dengan Pak Surya Paloh kan kalau saya lihat kan masih belum memahami terkait dengan operasi tangkap tangan ya. Dikira oleh beliau adalah di suatu tempat kalau saya lihat. Nah menurut saya kan kalau misalnya KPK pun dipanggil ya tentu kan teman-teman Nasdem pasti akan meminta kepada fraksi-fraksi yang lain apakah setuju atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya jikapun kemudian KPK dipanggil ya mau tidak mau suka tidak suka ini memang adalah kewenangan politik dari DPR dan Komisi 3 yang mengawasi mitra kerja KPK. Ya walaupun sekali lagi ya kita ada seperti ada fatsun politik ya Mbak ya, sebelumnya enggak ada kasus korupsi yang besar-besar malah ya kan, termasuk tadi saya katakan sekjen PDIP malah kan Pak Hasto itu memanggil Komisi 3 itu khusus untuk Pak Hasto misalnya memanggil Pak
memanggil KPK gitu, nggak pernah ada. Jadi saya pikir ini kan baru statement ya, dan belum ada realisasinya. Seperti saya sampaikan bahwa ya siapa tahu kan ini akhirnya tidak terwujud seperti itu. Tapi ini juga tentu menjadi PR bagi KPK bahwa mereka harus gerak cepat untuk segera menuntaskan kasus ini, dibawa ke pengadilan seperti itu, Mbak. Oke, dan reaksi dari DPR ini juga nanti kita nantikan ya, apakah ya akan ada komunikasi politik untuk manggil KPK atau berhenti sampai di langkah hukum. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Mas Yudi.